إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin Allah akan menurunkan azab pada satu kaum, yaitu pada satu masyarakat yang di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang soleh?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "jika kemaksiatan itu sudah merajalela." Para sahabat radhiyallahu anhum pun terkejut. Tetapi itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin dibantah. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yu'azzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawul munkar baina dhahranaihim wa hum qadiruna ala an yunkiruh fala yunkiruhu fa idza fa'alu dzalik azzabaha Allahul khassa wal 'ammah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab masyarakat karena perbuatan mungkar orang-orang tertentu saja, sampai masyarakat itu melihat kemungkaran terjadi di hadapan mereka, tetapi tidak mencegahnya, meskipun sebetulnya mereka mampu. Jika mereka berbuat demikian, maka Allah akan mengazab masyarakat secara merata, sekaligus orang-orang tertentu itu juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika mencermati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan satu pelajaran bahwa Allah akan meratakan azab pada suatu masyarakat jika mereka melakukan yaitu pembiaran, yaitu diam terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberi contoh hubungan antara kemungkaran dan amar ma'ruf nahi mungkar.
seperti orang-orang yang sedang berada di atas kapal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang artinya perumpamaan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang melakukan kemungkaran adalah yaitu seumpama suatu kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal. Sebagian penumpang mendapatkan tempat di lantai atas dan sebagian yang lain mendapatkan tempat di lantai bawah. Ketika penumpang lantai bawah membutuhkan air, mereka harus melewati yaitu penumpang yang di lantai atas. Maka mereka mengatakan, kita lubangi saja yaitu dinding lantai bawah tanpa harus mengganggu penumpang yang berada di atas. Jika mereka yaitu dibiarkan melakukan rencana ini, maka semua penumpang akan tenggelam. Sebaliknya, jika mereka dicegah, maka semua penumpang akan selamat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh seperti ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kemungkaran yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat dan dibiarkan terus berlangsung sebenarnya merupakan bahaya yang mengancam yaitu keseluruhan masyarakat. Orang-orang soleh maupun orang-orang buruknya tidak akan luput dari bencana, yaitu bahaya yang akan menimpa terhadap mereka. Yaitu sebetulnya bahaya seperti itu telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam firman-Nya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan yaitu takutlah, peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl, Al-Anfal ayat 25. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggap remeh dan juga membiarkan kemaksiatan terus berlangsung. Yaitu kebenaran tidak boleh bungkam dan diam saja terhadap kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Yaitu semua kita berkewajiban untuk mengubah kemungkaran itu dengan apapun yang yaitu dimiliki oleh setiap seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka yaitu dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan kewenangan, hendaklah semua yang dimiliki itu dijadikan sarana untuk mencegah dan menghilangkan kemungkaran yang ada. Namun bagi yang tidak memiliki kekuatan dan kewenangan apapun, maka nasihat, arahan dan teguran yaitu bisa disampaikan untuk mengubah suatu kemungkaran tersebut. Bahkan jika sekedar memberi nasihat pun tidak mampu, kemungkaran harus tetap ditolak, setidaknya dengan penolakan di dalam hati. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, jika kita hanya mampu menolak kemungkaran dengan hati, itu menjadi pertanda lemahnya iman. Jika hati kita yaitu merasakan kebencian saat melihat kemungkaran yang nampak di depan mata kita, bahkan yaitu cenderung menganggapnya sebagai hal yang lumrah, yang biasa, maka yaitu sudah cukup membuat pelakunya terjerumus kepada yaitu suatu dosa. Imannya tidak sensitif melihat sebuah kemungkaran yaitu sebagaimana hal tersebut kemungkaran. Justru sangat yaitu permisif
terhadap kemungkaran yang terus berkembang dari hari ke hari. Alasan yang dikemukakan beragam oleh mereka, mulai dari toleransi, hak asasi, dan tidak ingin yaitu mengikuti urusan orang lain, padahal dahulu Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengabaikan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Para penguasa dan tokoh-tokoh agama mereka bungkam 1000 bahasa, meskipun kemungkaran di antara mereka telah merajalela sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh falabi sama kanu yaf'alun. Yaitu telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas, dan yaitu mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan kemungkaran yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita yaitu seluruhnya berdakwah, mengajak semua orang pada kebaikan dan menghindarkan yaitu mereka dari berbuat mungkar dan kemaksiatan. Dan mulailah yaitu kita mengajak mulai dari keluarga kita, kemudian karib kerabat kita, saudara-saudara kita, yaitu dengan cara yang hikmah, bijaksana, dan dengan cara yang lembut. Lalu masyarakat di sekitar kita dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa yaitu melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, agar yaitu supaya diri kita, keluarga, dan umat mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak amal ibadah mulai dari diri kita sendiri dan mencegah kemungkaran, mengajak keluarga kita, karib kerabat kita, dan juga saudara-saudara serta masyarakat agar kita terhindar yaitu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.